Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Hari ini 12 April 2023, saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk Anda sekalian, para pendengar Daily Flash Juice. Apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya. Dalam permenungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan bersama mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, panjang ya bacaannya. Semoga saya hari ini bisa memberikan permenungan yang singkat sehingga tidak didengarkan lama permenungan hari ini. Tetapi hari ini kita melihat sesuatu yang menarik sekali. Ketika aku suka, aku follow, aku ikuti. Ketika tidak, aku kabur, aku tinggalkan. Kalau suka, aku gabung. Kalau enggak, ya sudah, left group, left komunitas, dan sebagainya. Sedemikian mudah kita membuat keputusan dan kadangkala tanpa pikir panjang. Jadinya kita seperti setrikaan, mondar-mandir, keluar masuk semaunya, asal aku senang, kalau tidak ya aku kabur. Demikian diri kita, gak mau susah, gak mau mencari solusi dan berjuang, maunya mudah.
kalau nggak suka tinggalkan, dan sebagainya. Gambaran dua murid Emmaus yang pulang ke Emmaus tadi, yang kita dengarkan hari ini, bisa jadi menjadi gambaran hidup kita. Mereka mengalami kekecewaan, mereka terpukau pada Yesus di awalnya, karena mereka melihat Yesus dengan segala karyanya, dengan segala kesuksesannya, menyembuhkan, mengampuni mereka yang berdosa, melihat mereka yang buta dan sebagainya. Orang berburu dan mau berguru pada Yesus. Tetapi nyatanya yang diikuti wafat di kayu salib. Maka mereka kecewa dan tanpa pikir panjang, mereka pulang ke kampung halamannya lagi, yakni Emmaus. Mereka balik badan. Kecewa tanpa pikir panjang membuat orang patah arang dan balik badan. Mereka meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Emmaus. Kleopas dan rekan meninggalkan Yerusalem, mimpi dan cita-cita mereka karena kecewa, dan mereka berbuat keputusan yang bisa jadi keputusan yang terburu-buru. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak apa pembelajaran yang kita dapatkan hari ini lewat sabda Yesus. Ada 3 hal pembelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama, setiap orang itu pernah mengalami yang namanya kecewa. Kecewa karena kehilangan, kecewa karena pasangan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kecewa karena gagal, kecewa karena yang dibantu malah menipu, yang ditolong malah nyolong, dan sebagainya. Nah, beranikah kita tidak gegabah membuat keputusan dan tidak segera meninggalkan, tapi bertanya lebih lanjut, apa yang Tuhan ajarkan padaku lewat pengalaman hidupku? Aku sedang dididik menjadi manusia kuat dan bertahan di dalam situasi kekecewaan yang ku alami. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting, yang kemudian kita lihat hari ini adalah Yesus menjadi pendamping hidupku yang utama. Ia menjadi mentorku. Kamu punya mentor dalam hidup? Semoga Anda sekalian punya mentor dalam hidup. Tuhan Yesus menunjukkan teladan luhur sebagai pendamping yang setia, menjadi mentor yang setia. Mentor yang setia yang tidak kemudian marah ketika muridnya meninggalkan dia, yang tidak kemudian malah balik kecewa ketika 2 murid Emmaus ini juga kecewa, tetapi dia menyertai dan menemani, menjadi sahabat yang baik, mendengarkan keluh kesah 2 murid Emmaus ini. Mungkin Anda juga dipanggil untuk menjadi pendamping, menjadi mentor dalam hidup Anda. Dan yang ketiga, pembelajaran hari ini yang boleh kita dapatkan adalah bagaimana hidup kita diajak untuk syukur, membuat terang hidupku. Perayaan Ekaristi yang diajak oleh Yesus menjadi perayaan syukur, membuat mereka terbuka dan melek. Yang kemudian sedang mereka ikuti adalah Yesus, membuat mereka berkobar-kobar dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, jangan gegabah atau cepat meninggalkan kalau ada kekecewaan. Mungkin kecewa dengan persahabatan, kecewa dengan pertemanan, relasi, kecewa dengan keluarga, bahkan mungkin kecewa dengan pasangan, kecewa dengan komunitas atau grup yang kita ikuti. Tetapi bertanyalah, Tuhan sedang mendidikku untuk menjadi seperti apa? Mungkin Anda sedang dididik untuk menjadi manusia sabar, Anda sedang dididik untuk menjadi pribadi yang makin dewasa dan makin bijaksana. Jangan hanya menuduh orang mengecewakanku, bisa jadi aku pun bisa mengecewakan orang lain. Maka jadilah orang yang bijaksana. Dan juga kadangkala kita perlu menurunkan ekspektasi kita, sehingga kita tidak mudah kecewa dan meninggalkan yang kita ikuti. Tuhan memberkati.